lagi. Halo Sobat Planters, perkenalkan, aku Lia Agustina Boru Hasugian dengan NIM 243307611084. Aku dari Program Studi Agroteknologi, Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang simbiosis komensalisme yang ada di perkebunan kelapa sawit. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah bentuk hubungan antar makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dengan kata lain, organisme tersebut hanya memanfaatkan keberadaan organisme lain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, atau sebagai jalur bergerak tanpa mengambil makanan atau merusak tubuh inangnya. Nah, perkebunan kelapa sawit merupakan tempat yang ideal untuk terjadinya hubungan seperti ini. Tanaman sawit memiliki batang yang tinggi, pelepah yang besar, dan ruang-ruang alami yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup lain sebagai tempat tinggal. Suasana lembab, rindang, dan terlindung juga menambah peluang bagi berbagai organisme untuk menumpang hidup tanpa menyebabkan kerugian. Salah satu contoh yang paling mudah ditemukan adalah lumut dan epifit yang tumbuh pada batang atau pelepah sawit. Lumut-lumut kecil itu hanya memanfaatkan permukaan tanaman sebagai tempat melekat untuk mendapatkan cahaya dan kelembapan. Mereka tidak mengambil nutrisi dari pohon sawit, tidak menghambat pertumbuhan, dan tidak menimbulkan kerusakan. Mereka sekedar menggunakan sawit sebagai tempat tinggal gratis. Contoh lainnya adalah burung yang menjadikan pelepah sawit sebagai tempat bertengker atau bersarang. Burung mendapat lokasi yang aman dari predator dan cuaca karena pelepah sawit cukup kuat dan terlindungi. Namun keberadaan sarang burung tidak mempengaruhi tanaman sawit. Sawit tetap tumbuh normal dan burung tetap mendapatkan keuntungannya. Selanjutnya, ada cicak atau tokek yang sering terlihat merayap di batang sawit. Mereka memanfaatkan permukaan batang sebagai jalur berburu serangga. Bagi cicak, batang sawit adalah lintasan berburu yang strategis. Bagi sawit, tidak ada bagian yang dirusak dan tidak ada fungsi tanaman yang terganggu. Semua contoh ini menunjukkan bahwa komensalisme bukan hanya konsep teori, tetapi benar-benar terjadi dan dapat diamati langsung di lapangan, bahkan pada tanaman yang umum seperti kelapa sawit. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa perkebunan kelapa sawit sebenarnya menyimpan dinamika kehidupan yang sangat menarik. Tanaman sawit tidak hanya berfungsi sebagai penghasil minyak, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem yang menyediakan ruang hidup untuk berbagai makhluk. Simbiosis komensalisme mengajarkan kita bahwa alam memiliki cara tersendiri untuk menciptakan hubungan yang seimbang. Makhluk hidup bisa saling memanfaatkan tanpa harus merugikan satu sama lain. Semoga video ini bisa membuka wawasan kamu bahwa setiap sudut kebun, setiap batang pohon, bahkan celah kecil dari pelepah menyimpan cerita tentang bagaimana kehidupan berlangsung secara harmonis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus belajar, terus eksplorasi, dan lihatlah alam dengan lebih dekat karena selalu ada hal menarik yang bisa ditemukan. That you